Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 118, halaman 142. Al-An'am ayat 118. Kita bahas sajinya dulu. Fakulu, nah, pad tabi'i wawu ya. Ada domah bertemu dengan wawu sukun, jadi dibaca panjang, dua ketukan. Lu, nah, mim, gunnah. Asalnya itu mim nun mim, asalnya begitu Pak itu. Lalu nunnya dibuang, dihilangkan, diganti dengan tasdid itu. Jadi mim gunnah itu. Mad tabi alif sama dibaca panjang dua ketukan. Dzukiras mullah tafhim, lafaz Allah atau lebih spesifiknya huruf lam didahului domah, jadi dibacanya tebal, bunyinya itu o itu biar terdengar tebal. Mullah. Kalau tipis bunyinya a kan, lah gitu. Alai mad lain ing ihfa kiki ya. Nun mati ketemu dengan kaf ya. Kung ihfa ya. Nun mati ketemu dengan ta itu. Tum ihfa sapawi, Pak. Ada idhar sapawi, ada ikhfa sapawi. Kalau ikhfa sapawi itu samarnya di bibir ini. Karena ini ada huruf mim bertemu dengan huruf ba itu. Huruf ikhfa sapawi cuma satu, itu ba itu. Kalau huruf idhar sapawi banyak. Hampir sisanya itu idhar sapawi. Bi'a mad tabi alif, ya mad badal. Baik mad tabi alif atau mad badal sama-sama dibaca panjang, panjangnya dua ketukan. Tihi mad silah qasira. Ini sebelum huruf ha-nya huruf hidup. Nah, ta-nya hidup ini. Makanya hi-nya dibaca panjang. Kalau yang tadi tuh mimma dzukirusmullahu alaihi, hi-nya dibaca pendek nih. Makanya sering yang salah tuh di sini nih. Sering kali dibaca alaihi, sering begitu. Padahal sebelum huruf ha-nya huruf sukun, huruf mati. Ya-nya kan sukun tuh. Karena ya-nya sukun, maka hi-nya nggak boleh dibaca panjang, harus pendek gitu. Kalau bi ayatihi yang barusan itu sebelum huruf ha-nya hidup, makanya hi-nya dibaca panjang. Bi ayatihi,
dua ketukan Pak. Mu, nah hamzah gelatoh. Jadi jangan mu, jangan begitu. Huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata dihentakkan Pak. Mu, nah minin, mad alil li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-An'am ayat 118 ini berbicara tentang memakan makanan ya. Terutama makanan-makanan yang disembelih Pak ya. Berarti kan kalau bicara disembelih itu kaitannya dengan hewan ternak gitu ya. Dengan hewan ternak. Ini sebentar lagi kita memasuki Idul Adha itu ya. Momen ada menyembelih hewan kurban kan gitu. Ya alhamdulillah nih kita ayatnya membahas nih. Fakulu, nah fa maka kulu, nah makanlah oleh kalian. Ini kan luar biasa nih, Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kita untuk memakan makanan. Tentu kan bukan makanan sembarang makanan Pak ya, ada makanan diqayyid gitu ya, makanan seperti apa yang harus dimakan itu. Di ayat yang lain kan halalan thayyiba, makanan-makanan yang halal dan thayyib, makanan yang halal yang didapat dengan cara yang benar gitu, dengan cara yang baik, makanan yang halal yang berdampak positif gitu, ya, berdampak positif terhadap energi, terhadap tubuh. Nah di antara makanan-makanan yang seperti itu, nah, itu kan ada ya dari jenis flora, ada jenis fauna. Yang jenis fauna itu kan tidak halal semuanya, ada yang diharamkan. Yang halal pun, yang secara zatnya halal, itu belum tentu halal Pak, kalau tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Domba nih, domba itu halal kan, mubah lah gitu, hukum asalnya mubah. Tapi tidak berhenti sampai hukum asalnya, tetap ketika disembelihnya itu di situ harus mengikut sertakan ismullah. Jadi makanlah oleh kalian mimma, nah maknya itu lil asya itu Pak, min dari ma, nah, karena ada min Pak, berarti kan tidak semua. Kan salah satu fungsi min itu atau makna min itu litab, sebagian. Jadi tidak semua hewan itu boleh dimakan. Walaupun sebagian besar Pak, sebagian besar itu hukumnya halal. Ini yang haram ini hanya mungkin cuma 1% Pak. Cuma 1% yang haram itu. Makanya kan muncul tuh kaidah al aslu fil asya lil ibahah itu. Hukum asal segala sesuatu itu boleh Pak, boleh dimakan. Hukum asal makanan apa hewan itu boleh dimakan. Illa madalla dalil ala tahrimihi. Kecuali nih, kalau disebut kecuali itu kan pencilan itu Pak, pencilan. Pengecualian itu kan biasanya sedikit. Kecuali yang diharamkan atau kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, ya kembali ke hukum asal Pak. Kembali. Apa hukum asalnya? Mubah, boleh dimakan. Jadi karena ada min itu menunjukkan sebagian, tapi sebagian besar. Namanya itu lil asya ini.
menunjukkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah al-hayawan atau al-an'am nih. Al-an'am kan bicara al-an'am nih. Bicara hewan ternak, Pak. Bicara hewan ternak. Nah, tetapi diqayyid nih oleh Allah, bukan hanya sebatas hewan yang secara hukum asalnya memang halal dimakan, tapi diikat dengan dzukira yang dibaca ismullah, nah, nama Allah alaihi atasnya. Nama Allah itu kan banyak, Pak, banyak. Kalau merujuk kepada hadis kan innalillahi tis'u wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Nah, selama dibaca oleh asma Allah gitu, yang 99 itu hukum hewan tersebut setelah disembelih menjadi halal dimakan, Pak. Nah, cuman kan tentu nih Rasulullah itu kan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana ismullah gitu, nama Allah yang dibaca ketika menyembelih itu. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, gitu, Pak. Itu kan kalau yang menyembelih itu baca doanya begitu. Walaupun di situ ulama beda pendapat, Pak. Ulama beda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu sama Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Malik itu berpendapat bahwa kalau yang menyembelihnya itu orang kafir, nah itu haram dimakan. Kalau yang menyembelihnya orang kafir, karena orang kafir tidak mungkin menyebut nama Allah itu. Tapi kalau yang menyembelihnya orang muslim, nah ini harus dibedain, Pak. Kalau yang menyembelihnya orang muslim, umpamanya dia itu seorang muslim tapi menolak menyebut nama Allah, haram itu, Pak. Dimakan makanannya itu menolak, Pak, ya, menolak nih. Saya mah nggak menyebut nama Allah, nah, itu haram dimakan sapinya, kambingnya, ayamnya yang disembelih itu. Ada juga umpamanya orang muslim itu yang tidak menyebut nama Allah tapi lupa, lupa teh pohonnya. Lupa tapi seorang muslim. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik boleh untuk dimakan gitu. Karena lupa, Pak. Karena lupa. Dan mereka mengatakan itu hukumnya sunnah. Menyebut nama Allah itu kalau seorang muslim itu sunnah. Jadi halal makanannya, dombanya, kambingnya, sapinya dimakan kalau seorang muslim yang menyembelih tapi dia lupa membaca asma Allah. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan karena beliau itu menekankan atau memerintahkan lah. Kalau Imam Syafi'i itu menganjurkan, ya. Beliau itu berpendapat dengan ayat ini itu hukumnya anjuran, sunnah. Kalau Imam Abu Hanifah perintah itu. Perintah, jadi kesan itu wajib lah. Maka kalau lupa nih, yang menyembelihnya itu lupa baca bismillah, pas makannya baca bismillah gitu. Pas memakannya gitu, Pak. Tadi pas menyembelih lupa, nah pas makannya baca bismillah. Nah, makanya nih kalau mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah gitu ya, bisi gitunya itu orang tuh beli hayam di pasar, yakin dagang nama orang muslim teh, iya maca bismillah henteu nya gitu. Nah, itu
untuk jaga-jaga Pak. Pas daharna tong poho baca bismillah gitu, bisi situna pohokeun gitu. Itu kalau mengambil pendapatnya Abu Hanifah. Tapi kalau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, tidak mengapa seorang muslim menyembelih selama dia yakin bahwa membaca bismillah itu adalah contoh dari Rasulullah, tidak menolak gitu Pak, tidak menolak. Kalau menolak itu sudah ingkar Pak. Dia yakin tapi dia itu lupa gitu. Itu tidak mengapa dimakan. Kenapa? Karena dalam tubuh seorang muslim, dalam diri seorang muslim itu sudah ada asma Allah Pak. Kan ketika bersahadat itu kan sudah ada asma Allah itu. Nah, cuman kan untuk kehati-hatian sebagai ihtiyat saja, sebagai ihtiyat. Ya, walaupun seorang muslim nih, ini bedain Pak nih. Ada hukum, ada ihtiyat lah kan itunya. Ada kehati-hatian. Walaupun yang menyembelihnya seorang muslim, kan kalau baca bismillah itu lebih bagus itu Pak. Membaca asma Allah itu lebih bagus. Atau makanya kalau lagi kurban itu kan suka diingatkan itu oleh pemandunya itu, bisi gitu saking sibuknya gitunya yang menyembelih, bisi lupa gitu. Walaupun tadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tidak apa-apa kalau lupa gitu. Nah tadi ismullah itu banyak Pak, banyak. Nah cuman kan yang diajarkan oleh Rasulullah itu tadi bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini hewan ini darimu dan kami persembahkan untukmu. In kuntum, in jika kuntum keadaan kalian bi terhadap ayatihi ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayat Allah, mukminin ya, termasuk orang-orang yang mukmin gitu. Malah kalau di beberapa tempat sebagai bentuk takzim gitu ya, sebagai bentuk kesakralan ibadah kurban gitu. Termasuk di kita. Kalaupun dulu di kita umpamanya yang merobohkannya jagal gitu, jagal. Tapi yang menyembelih kan biasanya orang muhajirin yang menyembelihnya. Jadi kita menyerahkan merobohkannya ke jagal, tapi yang menyembelihnya orang muhajirin. Karena mungkin dalam pandangan kita si jagalnya bukan ustadz lah kita. Ada juga di tempat-tempat lain mah ya ustadz ya jagal ada. Kan sebagai bentuk bahwa ini momen sakral nih. Bahwa karena momen sakral yang menyembelihnya pun kita biasanya lebih hati-hati kan gitu. Ayat 119 ya. Wa malakum, wa ma dan mengapa, ini maknya istifham nih Pak. Tapi istifhamnya itu istifham ingkari ini. Istifham ingkari itu pertanyaan yang bernuansa mempertanyakan Pak. Kalau mempertanyakan kan di situ ada kesalahan Pak. Atau ada semacam pengingkaran gitu. Wa malakum, mengapa kalian Allah tidak memakan takulu, Allah takulu tidak memakan. Wa malakum Allah takulu, mengapa kalian tidak memakan? Kalian di sini adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mimma,
dari sembelihan duki Rasulullah alaih, yang dibaca asma Allah terhadapnya. Jadi kronologis turunnya ayat ini Pak, 2 ayat barusan. Dulu itu begini, orang-orang Yahudi itu berkirim surat itu kepada orang-orang musyrik Mekah, agar orang musyrik Mekah itu mendebat Nabi Muhammad. Bagaimana mendebatnya itu? Nah, itu dalam suratnya itu tanyakan kepada Nabi Muhammad ya. Nah, kalau Yahudi nggak nyebut Nabi lah, tanyakan kepada Muhammad gitu. Kenapa kamu itu memakan sembelihan yang disembelih oleh manusia, tapi tidak mau memakan sembelihan yang disembelih oleh Allah, katanya gitu. Apa sembelihan yang disembelih oleh Allah? Itu binatang yang mati itu disembelih oleh Allah menurut mereka, begitu Pak. Jadi lamun aya binatang gitu nya rag-rag gitu kena jurang, itu dalam pandangan mereka disembelih oleh Allah. Nah, ini disembelih ku Muhammad di dahar gitu. Tapi yang disembelih oleh Allah tidak dimakan gitu. Maka turunlah ayat ini. Karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik tidak mau memakan sembelihan yang disebut nama Allah, Pak. Beda Pak, beda. Kalau kita diperintahkan atau dianjurkan memakan sembelihan yang disebut asma Allah, kalau mereka justru tidak mau gitu. Maka diturun nih ayat ini. Kenapa kalian gitu tidak mau memakan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Waqad dan sungguh fassolana telah dijelaskan. Bahkan kalau menyebutkan fassola itu dijelaskan secara ini rinci Pak. Paslun itu kan kelas itu. Kelas itu fungsinya untuk memisahkan karena ada variabel-variabel yang berbeda mungkin Pak. Ada karakter yang berbeda, maka dipisahkan di kelas-kelas gitu. Sehingga menerangkannya itu menerangkan dengan terperinci, dengan ya cukup mendetil. Walaupun nanti lebih rincinya kan dalam hadis itu. Di waqad fasola dan sungguh telah dijelaskan secara rinci lakum untuk kalian segala sesuatu atau makanan-makanan haroma yang diharamkan alaikum atas kalian, illa melainkan madturirtum makanan-makanan udturirtum yang kalian terpaksa, udturirtum ilai, terpaksa memakannya gitu Pak. Nah, apa makanan-makanan yang diharamkan itu? Ini nanti bisa Bapak kembali umpamanya nih ke ayat yang lain Pak nih, dikorelasikan, dimunasabahkan dengan Al-Maidah ayat 3 tuh panjang lebar tuh. Halaman 107. Halaman 107 Al-Maidah ayat 3. Yang diharamkan itu kan hurrimat alaikum. Nah, telah diharamkan kepada kalian satu al-mayyitah, bangke, Pak. Bangke. Kecuali bangke yang ada di lautan, Pak. Atau kalau di daratan kecuali kan 2 bangkai yang dihalalkan itu al-hut wal jarod. 1 bangkai ikan, 2 bangkai belalang. Itu boleh dimakan, Pak. Bisi mangi ikan lumba-lumba mati gitu, Pak. Nggak apa-apa dimakan itu, Pak. Atau barangkali Bapak ketemu ini di laut naon teh kepiting gitu, nemu gitu, Pak.
mati nggak apa-apa itu bau mah gitu. Karena itu di laut Pak. Lamun di darat mah teu meunang. Yang kedua wadamu dan juga darah, maksudnya darah masfuhah, darah yang mengalir. Tidak semua darah haram, darah yang mengalir. Kan darah di dalam tubuh binatang itu ada yang mengalir, ada yang tidak. Atau aya darah geuning sok kadang nyarelap dina jero tulang, itu mah boleh Pak. Yang ketiga walahmul khinzir dan juga babi ya. Kalau dimakan Pak, kalau dimakan babi itu haramnya itu. Tapi kalau nggak dimakan nih Pak, ini umpamanya kulitnya dijieun dog-dog gitu Pak. Baheula mah dog-dog teh naon teh geuning teh paragi alat musik geuning teh. Itu nggak apa-apa Pak. Alat musik, kulit babi dijadikan alat musik. Yang haram itu kan dimakan itu. Kita atau nanti tulangna dijieun gagang bedog teu naon gitu Pak. Yang ketiga wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Barangkali mencit domba dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul eta teu meunang di dahar Pak. Kan eta maca doana ge lain baca doa bismillahirrahmanirrahim. Bismi li Nyi Roro Kidul. Kan begitu. Itu haram dimakan itu Pak, haram. Matak lamun mangi sasajen Pak di pantai gitu di laut. Eta entong apa? Eta kan tadi dipersembahkannya bukan untuk Allah Pak. Baheula mah keur ngora sok diparulungan eta ulah teh. Walaupun kita tidak percaya dengan hal itu, nah karena mereka mempersembahkannya untuk selain Allah, ya jangan dimakan. Nah itu yang diharamkan oleh Allah, termasuk nih ada beberapa yang diharamkan itu. Ada yang binatang yang tercekik, ada yang terjatuh, ada yang tertanduk, tertubruk gitu Pak ya. Atau ada yang dimakan binatang buas. Kalau matinya tidak sempat disembelih. Tapi lamun aya domba katubruk mobil, kaburu disembelih, halal itu. Atau aya domba jatuh ti langit, sampai paeh eta disembelih heula, halal itu Pak. Atau aya domba parasea diadu ngajungkel sebelum mati disembelih, halal itu Pak. Kalau tidak sempat disembelih kan namanya bangkai itu Pak. Nah itu yang diharamkan oleh Allah dijelaskan nih di antaranya di Al-Maidah ayat 3. Nah orang-orang musyrik Pak, orang-orang musyrik Mekah itu mereka membikin yang diharamkan oleh Allah itu ditambah-tambah gitu, tambah-tambah. Teu beda jeung orang hari ini kan ada yang mengharamkan cenah hari buka puasa tong murak daging haram cenah gitu. Teu meunang cenah. Lamun cek dokter mah teu naon Pak, bapak mantong murak daging gitu. Sabab ayeuna mah geus boga penyakit ieu itu kan ceritanya medis itu mah Pak. Alasannya itu. Tapi lamun nyebutkeun teu meunang karena sebuah keyakinan, nah itu kan jadi lain ceritanya. Nah, yang haram pun Pak nih, yang haram nih bangkai umpamanya. Kalau terpaksa Pak, terpaksa. Nah, illa madturirtum gitu. Kalau terpaksa itu akan kembali ke hukum asal Pak. Hukum asalnya itu apa? Boleh itu. Cuman terpaksanya seperti apa? Nah kan gitu. Ayeuna tong seutik-seutik kapaksa gitu. Seutik-seutik kapaksa. Jadi ada lah indikator terpaksanya itu umpamanya gitu ya. Geus saminggu itu dahar wae gitu. Nah, eta kan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu baru terpaksa gitu Pak. Aya-ayana masih kene dahar sapoe sakali malin terpaksa. Wa inna dan sesungguhnya kasiron kebanyakan, maksudnya kebanyakan manusia. Dalam arti manusia di sini kalau dulu itu orang-orang musyrik Mekah
Ya kalau sekarang orang kafir, orang musyrik yang ada, Pak. Kebanyakannya itu layudilluna, mereka menyesatkan manusia bi ahwaihim, berdasarkan hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi terkadang begini, terkadang ada sesuatu yang kesannya seperti bagus gitu, seperti benar gitu Pak, tapi salah gitu Pak, salah. Dulu nih orang-orang musyrik Mekah, mereka mengharamkan saibah itu, mengharamkan ham gitu Pak. Bahiro itu diharamkan. Apa? Itu mereka unta yang dipandang oleh mereka telah berjasa. Apa jasanya? Umpamanya telah melahirkan berkali-kali itu Pak. Maka biasanya unta seperti itu atau ada seekor jantan yang telah berjasa melahirkan banyak anak gitu ya, menjadi penjantan tangguh umpamanya. Itu dalam keyakinan mereka tidak boleh disembelih. Biasanya malah mereka ditandain telinganya di kasih tanda, digunting pala, disopak, lalu dilepaskan ke alam bebas itu. Nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diperas susunya kalau betina tentunya. Nggak boleh juga dimakan itu. Kenapa? Karena itu adalah unta yang sudah dipersembahkan untuk Allah, haram dimakan. Nah itu kan membuat sesuatu yang sebetulnya tidak ada aturan dari Allah dan Rasul. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Rabbmu, nah, huwa, dialah, a'lamu, yang lebih mengetahui, bil mu'tadin, tentang siapa orang-orang yang melampaui batas. Ayat 120. Wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian dohirul ismi. Dohir itu kan duhur Pak. Duhur itu punggung teh kan. Waktu duhur itu waktu yang nampak itu Pak. Biasanya matahari kan di atas punggung kita. Lamun kalau di bahasa kita mah irung gitu Pak. Can kaciri, cana batang irung. Nah duhur itu kayak begitulah gambarannya itu Pak. Hudang atuh ya geus waktu duhur cenah peureum wae cenah gitu. Jadi udah nampak itu duhur itu punggung. Maksudnya begini, ada dosa yang dilakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah dua-duanya, dosa yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, kata Allah, tinggalkan, jauhi. Nah, apa korelasinya dosa dengan makanan? Kan gitu, Pak. Sangat kuat, Pak. Karena nanti makanan yang dikonsumsi itu akan berpengaruh terhadap perilaku, terhadap karakter itu, Pak. Akan berpengaruh, termasuk akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah, Pak. Semangat ibadah gitu. Makanya nungarana iya Pak, nungarana copet, preman gitu, anu masih kene aya areling seetik eling eta. Lamun nang nyopet biasana mah sok dibikeun ka babaturanana gitu Pak. Anu dibawa ka imah mah biasana anu nang menang usaha manehna gitu. Ieu mah duit nang usaha dibikeun ka anak cenah pamajikan cenah gitu. Ieu menang nyopet cenah moal diparabkeun ka anak pamajikan gitu. Karena tadi makanan itu akan menjadi energi, Pak. Ditinggalkanlah dosa baik yang dohir, yang nampak, idhar itu Pak, ataupun yang batin, yang tersembunyi. Baik yang dilakukan dalam, ada yang menafsirkan begini, tinggalkanlah dosa baik dosa yang dilakukan oleh tubuh. Nah, dosa yang dilakukan oleh tubuh itu yang nampak itu Pak, ataupun dosa yang dilakukan oleh hati.
Dosa yang dilakukan oleh hati itu seperti iri, dengki, dendam, nah itu Pak. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yaksibunal isma, yaksibu kasab, berbuat al isma dosa, sayujzauna nanti mereka akan dibalas. Tentu kalau mati sebelum bertaubat Pak. Bima dengan apa kanu yang keadaan mereka yaktarifun, bima kanu yaktarifun dengan dosa disebabkan atas apa yang mereka perbuat. Yaktarifun itu identik dengan yakmalun itu Pak, atau yafalun yang mereka kerjakan. Terakhir nih, wala dan janganlah takulu kalian memakan. Nah ini hampir mirip dengan yang tadi Pak 118. Kalau 118 itu kalimatnya perintah, makanlah apa yang disebut nama Allah. Kalau 121 itu kalimatnya larangan. Janganlah kalian memakan mimma sesuatu atau sembelihan-sembelihan lam yudkarismullah alaih, yang tidak disebut asma Allah terhadapnya. Wa innahu karena sesungguhnya lafiskun, itu kalau tidak disebut nama Allah itu merupakan kefasikan gitu Pak. Makanya idealnya Pak ya, sekalipun tadi ada silang pendapat di antara ulama, atau kalau tadi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah Pak. Idealnya itu kalau menyembelih itu jangan mengabaikan membaca asma Allah sekalipun hukumnya sunnah. Menurut mereka kan hukumnya sunnah, karena ada ayat ini nih, wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lapis. Walaupun ada yang menafsirkan begini, ayat ini maksudnya adalah orang yang tidak menyebut nama Allah dengan sengaja gitu. Jadi kalau umat Islam menyembelih dengan sengaja tidak mau menyebut nama Allah, itu jadi haram itu Pak. Namanya Abah Ridwan menyembelih sapi waktu ibadah kurban. Saya katakan, Mbah jangan lupa baca asma Allah. Moal tad yang nyebut nama Pak Itrat we cenah gitu. Eta mah haram eta sapina eta. Haram. Geus diingetkeun embung tah, tapi lamun poho kana naon Pak? Poho. Wa inna sayatina, nah dan sesungguhnya setan-setan itu layuhuna mereka akan mengilhamkan ila auliyaihim kepada kawan-kawan mereka ya, para pengikut mereka, apa liyujadilukum, supaya mereka itu mendebat engkau wahai Muhammad gitu. Nah tadi mendebatnya itu tadi tuh, kenapa Muhammad engkau itu memakan sembelihan yang disembelih oleh manusia tapi tidak mau memakan sembelihan yang disembelih oleh Allah? Mereka berpendapat kalau ada binatang mati itu disembelih oleh Allah katanya. Kan yang mencabut nyawanya Allah cenah gitu. Kan manusia nggak bisa mencabut nyawa, yang bisa mencabut nyawa itu Allah. Berarti kalau ada domba mati itu dicabut nyawanya oleh Allah, disembelih. Kenapa nggak mau makan? Sementara yang disembelih oleh tanganmu dimakan. Nah, ini dalam rangka menyesatkan manusia kan begitu Pak. Cek logika teh bener ogenya gitu. Pan lamun binatang paeh teh eta teh ku Allah dipaehanan teh kan gitu. Kan gitu cek logika nama apanya? Tapi kan cek agama lain gitu, aya aturanna kan. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, innakum sesungguhnya mereka la musyrikun, sungguh akan menjadi orang-orang musyrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.